Justru dengan adanya kris, antrean di rumah sakit mengenai kekurangan kamar itu bertambah. Ini beda lagi. Kan ditolak itu kalau memang dengan alasan kalau BPJS mungkin bayarnya nggak banyak. Itu ditolak. Itu tentunya berbeda dengan tempat tidur yang tersedia menjadi kurang kalau dilaksanakan kris. Nah, tadi belum dijawab dengan Pak Menteri. Nah, karena itu terjadi. Antrian yang sudah ada, khususnya rumah sakit pemerintah saja, sudah cukup panjang. Bisa sampai 100-an, contohnya di Karyadi. Dan begitu ada kris, itu kan otomatis tambah berkurang lagi. Memang kita tidak menafikan tujuannya baik untuk lebih menambah mutu pelayanan pada masyarakat. Tapi tidak bisa juga kita terlalu memaksakan. Makanya saya katakan tadi hati-hati ini mengenai kekurangan tempat tidurnya bagaimana. Ini yang kemudian saya hubungkan dengan tempat tidur yang ada di rumah sakit BUMN, TNI, Polri dan yang lain. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam program Kabar Nusantara bersama dengan saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Dan sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami Bapak Edi Wuryanto, ini anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, sehat. Meskipun puasa harus sehat. Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir Bapak Timbul Siregar selaku koordinator advokasi dari BPJS Watch. Apa kabar Pak? Baik, salam sehat juga. Salam sehat. Salam sehat Pak Edi, Mbak Elisa. Ya. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai BPJS Kesehatan dan gimana mungkin informasi yang sudah sering kita dengar pemirsa bahwa akan ada penerapan KRIS atau kelas rawat inap standar. Nah, mungkin kita bisa berbincang dulu mungkin dari Bapak Edi Wuryanto melihat sejauh ini bagaimana perkembangan untuk penerapan KRIS, dan awalnya kan kita mau diterapkan dimulai di tahun 2023 ini ya Pak ya, namun kita diundur menjadi tahun depan. Nah, bagaimana Pak kira-kira sudah kemajuan yang mungkin berjalan hingga saat ini? Ya, saya akan mulai dari universal coverage dulu ya. Jadi layanan kesehatan kita itu ada 3 hal yang itu menjadi concern kita. Pertama, peserta BPJS. Ini urusan coverage peserta, ini sudah 90% lebih. Yang kedua, urusan kos biaya. Ini sudah ya kos kita paling murah lah ya. Nah, yang ketiga, pelayanan kesehatan yang harus diterima oleh anggota peserta BPJS. Nah, layanan kesehatan kita itu ada banyak persoalan. 1, distribusi, 2, mutu. Nah, mutu kita ini harus kita standarkan. Jadi kelas rawat inap standar itu adalah bagian dari upaya untuk layanannya itu mencapai standar minimal. Ada 12 kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes, dan rumah sakit yang ingin kerjasama BPJS itu 12 kriteria itu harus dipenuhi agar layanan kesehatan itu bermutu. Nah, di situ intinya dia udah bayar, dia harus memperoleh layanan yang bermutu dalam rangka menjaga keselamatan pasien. Ini Mbak Lisa. Nah, kalau kita melihat Pak sejauh ini yang menjadi alasan sebenarnya selain dari peningkatan mutu, apalagi Pak makanya ada ide buat bikin KRIS ini? Ya, selain itu perintah undang-undang ya, jadi kita kan sudah paham betul unsur keselamatan pasien ini Indonesia menjadi fokus perhatian. Contoh misalnya kasus Ibu Kurniasih yang kemarin meninggal. Ya, itu kan hanya gara-gara rujukan dari puskesmas ke rumah sakit tidak terangani dengan baik. Ini kan sebetulnya bagian dari upaya itu. Nah, kemudian ketika dia masuk, dia harus memperoleh layanan yang baik. Dari sisi infeksi nosokomialnya, dari sisi ruangannya, dari sisi toiletnya, dari sisi tempat tidurnya, dari sisi stop kontak macam-macam itu kan harus standar untuk menjaga keselamatan pasien. Artinya berarti layanan kesehatan kita belum mencapai standar itu. Lah, kesehatan kita ingin mendorong semua hospital kelas rawat inapnya standar dalam rangka keselamatan pasien. Itu kata kuncinya sebetulnya. Oke, kalau dari Mas Timbul sendiri melihatnya bagaimana nih rencana pemerintah untuk menerapkan KRIS ini? Apakah Indonesia dalam hal ini seluruh rumah sakit dari Sabang sampai Merauke ini sudah siap, atau bagaimana kalau dari Mas Timbul sendiri melihatnya? Ya, jadi seperti apa yang disampaikan Pak Edi itu hal yang tepat ya, dan saya mau menambahkan ini. Jadi dari sisi yuridis, memang pasal 23 ayat 4 Undang-Undang SJSN mengatakan fasilitas kesehatan perawatan itu kelas standar. Ya, diturunkan dalam Perpres 64 tahun 2020 pasal 54A 54B ada kelas rawat inap standar.
maka pemerintah atas amanat undang-undang dan perpres tersebut merancang kelas rawat inap standar. Nah tentunya tadi tujuannya bagaimana? Bagaimana supaya ajas kemanusiaan, keselamatan pasien, kenyamanan sebagainya itu terlaksana. Nah tinggal memang sekarang kan persoalannya adalah bagaimana pelaksanaan KRIS ini dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh rumah sakit nanti bisa memenuhinya 12 kriteria yang tadi disebutkan oleh Pak Edi. Nah, dengan 12 kriteria ini kan sebenarnya bisa menjamin kelayakan penanganan ataupun perawatan di ruang kelas tersebut. Nah, sekarang ini kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, betul. Nah, nanti ketika KRIS itu berlaku, maka hanya ada satu kelas, yaitu kelas rawat inap standar yang maksimal tempat tidurnya 4. Nah, jadi yang tadinya ada 1, 2, 3 nanti akan dihapus. Hanya ada 1. Nah, tinggal nanti bagaimana semua rumah sakit yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa memenuhi kriteria daripada 12 kriteria tersebut dengan ruang tempat tidur yang maksimal 4 itu. Nah, itu yang nanti kalau menurut laporan dari teman-teman rumah sakit, kami masih belum punya modal untuk merenovasi dan sebagainya. Ini kan juga menjadi persoalan ya bagi ini. Nah, kalau sekarang memang kalau di Perpres 64 itu dia di 2023, tapi nanti akan diundur ke 2025. Jadi ini persoalan kesiapan rumah sakit dan tentunya untuk peserta juga ya. Bagaimana nanti misalnya kelas 1, kelas 1 2. Sekarang dari kelas 1 akan turun ke kelas KRIS nih 4. Gimana nih kesiapannya dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita dukung nantinya. Kalau misalnya nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kesiapan rumah sakit ya Pak. Tapi kalau misalnya kita mengulik lebih dalam terkait dengan alasannya, mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, lebih ke bagaimana kita menetapkan standar untuk pelayanan kesehatan kita. Tapi apa benar hanya karena untuk peningkatan standar? Bagaimana mungkin isu yang beredar terkait dengan ada yang mengatakan ada lonjakan permintaan terhadap penurunan dari harga dari yang harus dibayarkan untuk turun kelas ini, turun kelas, atau memang defisit keuangan BPJS atau bagaimana Pak? Mungkin Pak Edi dulu. Ya, salah satu alasan memang sustainability ketahanan pembiayaan kesehatan ya. Itu salah satu alasan juga memang karena kita tahu bahwa dengan penerapan KRIS dimungkinkan orang naik kelas. Ya kan? Dimungkinkan. Tapi mungkin juga turun kelas, Pak. Mungkin juga turun kelas. Mungkin juga turun kelas standar ya, tapi dimungkinkan naik kelas. Artinya ada ruang memang untuk kelompok-kelompok masyarakat yang di situ memungkinkan dia naik kelas. Ya, dengan begitu maka KRIS ini salah satu alasannya tadi sustainability pendanaan di BPJS sendiri, karena kan urusan kos ini kan urusan krusial kan. Kalau kita naikkan pasti respon publik penolakannya kuat. Sementara layanan kesehatan itu kan terus berkembang kan, dan ini biaya-biaya kan naik kan. Tapi di sisi lain menjaga keseimbangan antara pembiayaan kesehatan dengan iuran, ini kan hati-hati sekali. Maka dengan begitu memang ada ruang bagi kita untuk naik kelas. Oke, kalau dari Mas Timbul sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi penting ya. Masalah JK ini kan kepesertaan, pelayanan, dan pembiayaan. Kita belajar 2014 sampai 2019 itu defisit berdarah-darah. Masuk 2020 sudah mulai membaik, 2021 surplus, 2022 kemarin surplus. Sehingga aset bersih kita sekarang di 2022 akhir 56,3 triliun. Nah, tapi kan pemerintah juga melihat ke depan ini bagaimana? Apakah nanti akan defisit lagi? Jadi memang terkait dengan KRIS, itu terkait juga dengan nanti sustainability pembiayaan. Ke depan itu nanti tidak ada lagi iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dilebur. Konsekuensinya nanti inasi bijisnya pun tidak ada lagi inasi bijis rumah sakit A kelas 1, kelas 2, kelas 3. Akan 1. Nah, ini kan akan ada penyederhanaan tentang iuran, ada penyederhanaan tentang paket biaya. Nah, ini yang nanti dihitung secara aktuaria untuk bagaimana tadi kata Pak Edi berkelanjutan pembiayaan sehingga tidak lagi mengalami defisit. Nah, ini kan persoalan yang memang dirancang oleh pemerintah. Cuma kan masalahnya ke depan begini, ketika nanti ada satu iuran, nggak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, berapa? Yang kami dengar 50 sampai 75 kata orang DJSN ya, Dewan Jaminan. Nah, persoalannya kelas 1
150 ke misalnya anggaplah 60.000, kan turun. Turun, ya. 100.000 ke 60 turun. Turun. Nggak ada masalah. Masalahnya Kelas 3 naik 35.000 ke 50 ke 60 Pak. 70. Nah, persoalannya saat ini saja, ini kan ada persoalan tunggakan iuran. Karena mereka ability to pay-nya nggak ada mungkin, atau lemah. Nah, kalau dinaikin lagi bagaimana? Saya khawatir ini nanti akan menciptakan lagi jumlah orang yang lebih banyak untuk menunggak. Ketika menunggak tidak dapat layanan, karena statusnya non-aktif. Kalau lebih banyak orang yang tidak dilayani, artinya JKN lebih dijauhkan dari masyarakat. Khawatirnya seperti itu. Nah, jadi ini juga akan kita dorong pemerintah harus Pak Edi juga sebagai pengawas anggota Komisi 9 kan bagaimana juga mengawasi tentang penetapan tarif. Penetapan inasi bijis juga supaya jangan sampai turun nanti rumah sakit komplain lagi. Wah, ini kok rumah sakit dapat inasi bijisnya kecil gitu dibandingkan kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya seperti itu. Jadi ini memang tarif belum ditetapkan dan juga pastinya banyak indikator-indikator yang nantinya juga akan dibahas oleh Komisi 9 dan juga Kementerian Kesehatan juga BPJS terkait dengan hal penentuan tarif, tapi jangan dibahas lagi, nanti kita akan lanjutkan kembali dalam Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, dan juga tadi kita udah membahas mengenai bagaimana plus minus mungkin dari penerapan adanya KRIS ini ya. Dan mungkin kita bisa lanjut ke Pak Edi nih. Tadi Pak Timbul udah menyampaikan soal bagaimana kesiapan dari rumah sakit. Nah, mungkin rumah sakit di daerah atau yang mungkin bisa ditopang dari APBN, APBD itu bisa menerapkan untuk menetapkan 12 standar yang sudah ditetapkan. Gimana dengan rumah sakit swasta, Pak? Jadi dari sekitar 3.200 sekian rumah sakit yang siap sekarang ya per Februari 2023 baru sekitar 710-an rumah sakit lah. Artinya masih banyak rumah sakit yang belum siap. Nah, tidak siap itu karena memang persoalan anggaran. Rumah sakit milik kabupaten pasti APBD-nya harus support untuk mencapai kelas standar. Perbaikan dilakukan kan itu. Nah, ini butuh effort khusus bagi para bupati wali kota se-Indonesia. Dia harus menganggarkan dulu. Bagi rumah sakit swasta lebih berat lagi. Misalnya ambil contoh lah rumah sakit milik PKU Muhammadiyah, milik NU. Dia kan juga harus menaikkan grade-nya. Dia harus investasi dulu. Nah, ini yang paling berat. Jadi sekarang ini kesiapan rumah sakit menjadi faktor penentu kapan kelas rawat inap itu mau dilakukan. Kan targetnya 2023, tapi melihat kesiapan dan juga mungkin juga kesulitan-kesulitan baik pemerintah maupun swasta atau yayasan-yayasan keagamaan ini kan mungkin target menteri agak molor lah, mungkin 2024 akhir atau 2025 awal lah. Ini Yang kedua, kami harus mengantisipasi dengan penerapan KRIS itu jumlah tempat tidurnya turun. Semula ada 5. Turunkan jadi 4, berarti kan ada turun. Mbak Lisa, sekarang orang kesulitan masuk rumah sakit yang rujukan itu apa sih? Antri. Artinya rumah sakit penuh. Kasus kurniase itu kan rumah sakit penuh, orang nggak bisa masuk. Bagaimana kalau KRIS diterapkan? Pasti yang antri semakin panjang, itu yang kami nggak mau. Maka harus hati-hati dalam penerapan KRIS ini, jangan sampai peserta BPJS itu mengalami kesulitan masuk rumah sakit. Ini persoalan kompleknya Pak Menteri sekarang. Jadi ada 2 hal itu yang menyangkut kesiapan rumah sakit dan penerapan KRIS. Kalau dari Mas Timbul sendiri melihatnya bagaimana ini sebenarnya kita mencoba kayak memaksakan diri untuk akhirnya bisa menerapkan KRIS ini atau memang sudah saatnya kita menerapkan KRIS untuk akhirnya sesuai dengan undang-undang, dan seperti apa sih sebenarnya Mas kalau misalnya ini melihatnya nanti apakah akan muncul masalah baru malah justru? Ya, jadi memang seperti tadi saya sampaikan, KRIS ini kan amanat undang-undang, ya. Jadi kelas standar. Memang ada perdebatan begini.
Kalau undang-undang SJSN pasal 234 kan mengatakan kelas standar. Oke. Nah, tidak ditentukan 1, 2 atau 3. Nah, kelas standar selama ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau sekarang mau dijadikan 1. Nah, sebenarnya bisa juga kelas standar itu, kelas 1 itu standarnya berapa tempat tidur sih? Oke. Nah, kelas 2 berapa tempat tidur, kelas 3 berapa tempat tidur. Bisa saja. Tapi kan sekarang Menteri menginterpretasikan dan DJSN Menginterpretasikan undang-undang tersebut menjadi hanya kelas standar itu 1. Satu aja. Oke. Nah, tadi kembali persoalannya seperti yang disampaikan Pak Edi, bahwa ini dalam rangka meningkatkan pelayanan. Artinya subjeknya itu siapa? Sebenarnya masyarakat. Nah, jadi kalaupun ada nanti kelas standar, diharapkan sisi supply-nya itu meningkat. Oke. Supaya demand masyarakat yang menginginkan rawat inap lebih mudah. Nah, tetapi kalau saya baca dari laporan Pak Menteri ya, itu kan dari 10 rumah sakit yang diuji cobakan, itu ada 8 yang turun jumlah tempat tidurnya. Oke. Artinya dari sisi supply itu dia berkurang. Oke. Ketika berkurang, demand-nya meningkat, supply-nya berkurang, ya tadi seperti yang disampaikan Pak Edi, ada waiting list, ada disuruh pindah ke rumah sakit, cari rumah sakit lain dan sebagainya. Nah, ini kan artinya menjadi persoalan bagi peserta untuk mendapatkan akses yang mudah terhadap ruang perawatan di rumah sakit gitu. Nah, jadi kami sepakat saja dengan Kris dengan segala konsekuensinya. Nah, tetapi harus dipastikan bagaimana peserta lebih mudah mengakses. Nah, syarat mengakses lebih mudah ya dengan bagaimana jumlah tempat tidurnya ditambah. Bagaimana juga digitalisasi. Jadi bisa saja si peserta bisa mengakses melalui online. Ya. Ya, jadi dia daftar tidak Tahu harus berapa kira-kira dapat nggak ya di rumah sakit ini? Jadi Sudah rumah tahu. sakit misalnya saya harus rawat inap di rumah sakit ini. Sudah ada nih. Oh, nih jumlah tempat tidur yang kosong. Seperti kalau kita ke parkiran ya, yang kosong berapa. Nah, jadi kita punya kepastian, oh saya di sini gitu. Nah, ini yang memang kita harapkan sehingga Kris itu bisa berdampak lebih baik dari yang sebelumnya. Terkait tadi akses yang lebih mudah. Kemudian perawatan yang lebih layak. Jangan lagi gini, maaf ya, kasus yang sering kami tangani itu orang belum layak pulang disuruh pulang. Ya, itu juga menjadi persoalan lain dari ini persoalan. BPJS. Jadi kalaupun tempat tidurnya sudah tersedia lebih banyak, tapi jangan juga nanti pesertanya belum layak pulang disuruh pulang supaya ini kosong masuk lagi gitu. Ya, Nah, ya, ini ya. kan persoalan tentang pelayanan medisnya dan pelayanan non medisnya supaya ya mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ayat 3, negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang layak. Oke. Layak itu adalah akses mudah, pelayanan ketika rawat inap juga lebih bagus, lebih baik sehingga dia pulang sembuh dan sebagainya. Kira-kira Ini gitu. kan sebenarnya tujuannya baik ya, El, ya? Iya, sebenarnya Pemerintah iya. baik sekali sesuai dengan undang-undang untuk menyamaratakan atau membuat standar tertentu. Tapi kalau kita melihat nih Pak, ini kalau tadi masalah BPJS juga sebenarnya masih banyak gitu dengan pemberlakuan Kris. Kalau misalnya sebenarnya dari interpretasi dari Komisi 9 sendiri terkait dengan kelas standar itu apakah sesuai atau sama dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Pak? Ya, kita memang sudah sepakat ya antara pilihan-pilihan tadi kita sepakat satu kelas. Oke. Yang sekarang disepakati itu sudah DJSN, BPJS, Kemenkes, Komisi 9 sudah sepakat itu. Oke, berarti Jadi itu udah sudah clear nggak ada semua ya? lagi pilihan oh standarnya kelas 1 usia 2 Ya, ya, ya. bukan itu lagi. Karena kita ingin ya basically semua rakyat kita itu masuk kelas standar dulu. Oke. Yang kedua nanti kalau ada kelompok yang ingin naik kelas ya ada pilihan, ada iur biaya itu wajar lah, ada ruang juga di situ sehingga sustainability pembiayaan kesehatan kita aman. Oke. Kalau misalnya Pak kita lihat, nanti berarti bisa naik kelas untuk yang tidak mau masuk di Kris. Berarti aman itu ya Pak ya? Aman. Berarti untuk masyarakat yang kelas 1 mungkin saat ini merasa, oh nanti saya dengan adanya Kris turun kelas, berarti harusnya bisa terjawab ya Pak? Mbak Lisa uangnya lebih, sudah punya Kris, ingin naik kelas, ingin peserta, ingin iur, boleh. Boleh, berarti aman ya Pak Oke, ya? aman. Nah, Jadi- kalau misalnya masalah terkait dengan rumah sakit swasta, Pak, mungkin ini kan bisa disebut sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan kemitraannya dengan banyak rumah sakit, termasuk rumah sakit swasta dengan adanya Kris ini. Mungkin kalau kita lihat masih sedikit sekali rujukan ke rumah sakit swasta yang untuk BPJS. Nah, bagaimana Pak untuk kedepannya kira-kira? Apakah akan ada memberatkan rumah sakit swasta untuk menetapkan standar kamar sesuai dengan Kris? Swasta sama pemerintah sama saja dalam konteks ini ya.
memang tingkat kesulitan dalam mencapai kris itu ada di rumah sakit swasta. Iya betul. Bagi yang Dibandingkan rumah ya sakit bagi yang pemiliknya itu kapitalnya besar sih oke. Tapi kan kita paham rumah sakit yang berbasis keagamaan juga banyak. Yap. Tapi apapun demi keselamatan pasien dan demi perbaikan layanan kesehatan, maka layanan yang standar harus kita terapkan. Karena ujung-ujungnya kalau kita DPR kan melindungi masyarakatnya. Jangan sampai dia sudah iur, sudah bayar, tapi hak dia untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu nggak diperoleh. Ini tidak adil dong. Jadi sekarang saya mohon kesadaran apakah rumah sakit pemerintah, bupati wali kota, milik swasta, yayasan keagamaan apapun, kita harus sepakat nih dalam rangka melindungi publik untuk memperoleh layanan kesehatan yang baik. Oke, kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana nih plus minus dari penerapan kris tetap di Kabar Nusantara. Dan pemirsa, kita masih membahas mengenai BPJS Kesehatan di Kabar Nusantara. Ya, Pak Edi, kalau misalnya sekarang ini ada 3 kelas, ada 3 jenis, 3 kelas dan juga dengan biaya tertentu. Nah, nanti apakah ini tarifnya berarti untuk kelas 1 dari 150.000 akan turut seperti tadi Pak Timbul katakan di angka 50, 60.000 hingga 75.000 atau seperti apa nih kalau misalnya gambaran dari Pak Edi? Ya iurnya satu kelas, tapi tentang penghitungannya kan belum. Jadi yang intinya nanti apakah pasti kan yang kelas 3 mungkin akan naik, mungkin pas, dan itu mungkin pastilah ya, pasti naik karena kan tetap inasi bisnis kapitasi macam-macam itu pasti naik. Yang kelas 2, 3 mungkin turun. Nah nanti tinggal di situ ada iur satu kelas. Nah tadi seperti Mbak Lisa tadi, semua punya hak yang sama nih menggunakan kris. Tapi kan ekspektasi orang kan beda-beda. Lalu dia ingin naik kelas ya bolehlah. Pakai asuransi lain atau bayar mandiri silakan. Tapi yang kita amankan yang kelas standar ini. Nah, namun Pak, untuk yang kelas 3, yang saat ini kelas 3, berarti nanti di krisnya itu berarti ada kemungkinan kenaikan dari tarifnya. Sementara ada yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan ini salah satu mengapa dikeluarkannya kris itu adalah karena mengantisipasi lonjakan permintaan peserta untuk turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal. Nah, itu bagaimana Pak? Apa ini tidak terlalu bertolak belakang? Sementara dengan kondisi sekarang dengan kelas 1, 2, 3 masih banyak masyarakat kita yang meminta untuk diturunkan iuran dari BPJS-nya. Bagaimana Pak? Ya nanti kita tunggu penghitungan aktuarianya ya. Saya kira saya tidak terlalu gegabah untuk menjawab itu dulu karena pasti kita harus tunggu ya. Kalkulasi akhirnya saya kira di JSN juga mulai menghitung, lalu BP juga menghitung, Kemenkes juga menghitung. Nah nanti titik temunya di mana? Itu nanti kita akan bahas, tapi kita belum sampai angka nominal. Tapi naik itu hal yang kan tidak mungkin iuran turun. Kalau naik pasti, karena biaya kesehatan kan naik kan. Tapi kalau naik tapi sesuai dengan yang didapatkan masyarakat ya Pak. Kan kenaikan itu terjangkau oleh publik. Karena kan juga pemerintah sudah mengcover yang PBI itu sudah 60% ya. Jadi menurut saya komitmen pemerintah juga tinggi. Memang ada kelas 3 mandiri dari para pekerja yang masuk ke sini. Tapi persentase terbesar dari kelas 3 kan itu PBI yang dibayar oleh pemerintah, baik APBN maupun APBD. Nah semua kalkulasi nanti akan pada titik temu itu. Oke, Mas Timbul melihatnya kesiapan rumah sakit, BPJS sendiri, infrastruktur segala macam, yang melihatnya gimana nih Mas? Apakah 2025 kira-kira bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini? Ya, jadi memang tentunya ada proses pentahapan ya yang memang mungkin 2023 sudah mulai diterapkan oleh beberapa rumah sakit sampai nanti full di 2025. Nah, jadi memang pemerintah harus mengkaji lebih luas terkait dengan bagaimana kesiapan rumah sakit, bagaimana kepuasan peserta, bagaimana kesiapan BPJS. Karena kan dia yang nanti mengelola. Nah, misalnya tentang rumah sakit,
kalaupun ada rumah sakit swasta yang mengalami kesulitan untuk memastikan adanya kris ini, saya sih mendorong pemerintah juga harus berusaha untuk bagaimana memberikan pinjaman lunak misalnya untuk merenovasi ruangan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sehingga menjadi satu kris. Oke. Nah, kalau dia dipaksa untuk mengambil dananya mereka nggak ada, saya khawatir tidak bisa memenuhi 12 kriteria, akhirnya putus kerjasama. Kalau putus kerjasama, sisi supply berkurang lagi. Nah, oleh sebab itu, saya sih mendorong pemerintah juga harus melihat kondisi rumah sakit swasta yang memang mungkin kondisinya tidak terlalu baik dari sisi modalnya, diberikan pinjaman lunak sehingga mereka bisa. Pinjaman lunak? Ya sangat mungkin. Sangat, apalagi ini kan urusan kesehatan ya. Kesehatan ini kan tidak boleh bisnis. Jadi sifatnya gotong royong. Kalau gotong royong di saat kemitraan swasta kita kurang dan kita ingin betul-betul menjaga jangan sampai penuh, ya bantu dong. Saya kira banyak skema kok pemerintah dalam membantu pinjaman lunak macam itu banyak lah. Cukup lah saya kira, dan itu nggak terlalu besar sebetulnya. Toh itu kalau dilihat rumah sakit swasta yang pemilik modal juga banyak. Ini justru yang kita lindungi yang pemilik yayasan-yayasan keagamaan seperti NU, Muhammadiyah. Ini kan semangat mendirikan rumah sakit itu kan semangat kebaikan kan. Ingin semangat berjuang ibadah kan. Jadi ini menjadi pertimbangan nanti. Saya kira pemerintah akan cari solusi itu nanti. Oke. Mungkin Tapi yang ingin kita jaga adalah jangan sampai tempat tidurnya kurang. Iya. Karena itu akan menurunkan akses. Betul. Antriannya akan semakin panjang. Nanti teleponku berdering terus nanti. Gara-gara nggak dapat rumah sakit. minta cariin kamar ya Pak? Pak, kamarnya mana Pak? Wah, repot nanti. Pak Edi dan juga Pak Timbul, mungkin terakhir nih harapannya apabila nanti benar-benar pelaksanaan dari KRIS ini di tahun 2025 bisa terimplementasi dan juga direalisasikan dengan baik. Jadi kehati-hatian pemerintah wajib harus, ya. KRIS jalan terus. Hospital yang sekarang jadi PR ini dikuatkan, ya. Jaga jangan sampai tempat tidur kurang. Di satu sisi kita punya keinginan agar adil, rakyat sudah membayar iuran BPJS dan mereka sudah berdarah-darah untuk membayar iuran, sementara hak mereka adalah memperoleh layanan, jangan sampai terkurangi. Lalu Bupati Wali Kota harus support ini, jangan jadikan rumah sakit ini bisnis. Ini urusan sosial, ya. Lalu pihak swasta juga harus support ini. Nah, yang sulit-sulit kita bantu agar semuanya dalam kerangka frame kelas rawat inap standar ini tercapai. Pak Edi siap 24 jam, sulit-sulit siap membantu ya Pak? Oh ya pastilah. Ya, jadi memang kami mengatakan begini bahwa inti dari KRIS adalah bagaimana meningkatkan layanan. Jangan sampai ada persoalan yang malah menurun. Ya, nah ini yang kita dorong bagaimana jumlah rumah sakit yang bekerja sama lebih banyak, jumlah tempat tidur yang lebih banyak lagi, akses lebih mudah, pelayanan ketika dirawat inap benar-benar layak. Ya, dan ini kita harapkan pemerintah juga harus bicara kepada rakyat. Bagaimana tentang KRIS ya? Kalau yang saya perhatikan selama ini kan masih mempersiapkan dari sisi infrastrukturnya ya dan sebagainya. Tapi juga nanti harus bagaimana? Karena mungkin masih uji coba juga. Iya, uji coba. Sosialisasi, edukasi harus didorong terus ya. Karena biar bagaimanapun juga jangan sampai nanti mereka, saya masih kelas 1, tapi kan harus ada KRIS. Nah, jadi saya rugi. Nah, itu jadi jangan sampai ada kontraproduktif ketika KRIS sudah diimplementasikan. Jadi intinya ajak sosialisasi, edukasi, dan kemudian pastikan seperti yang sampaikan Pak Edi, pelayanan meningkat, baik dari sisi supply maupun dari sisi pelayanan dan pembiayaan harus berkelanjutan, jangan sampai defisit lagi. Ya. Berarti banyak sekali yang perlu kita benahi untuk menetapkan KRIS ini ya Pak, mulai dari kita bagaimana koordinasi dengan pemerintah, dengan rumah sakit swasta maupun rumah sakit milik negara, juga tadi ketersediaan tempat tidur juga paling penting, peningkatan pelayanan. Tentu kita berharap pemirsa dan juga dengan adanya Pak Edi untuk mengusung semua yang telah kita bahas ini melalui Komisi 9, kita berharap bahwa penerapan KRIS ini tentunya bermanfaatnya bagi masyarakat. Amin. Dan pemirsa, sekian episode kali ini dalam Kabar Nusantara bersama saya Elisa Purba dan rekan saya. Dan saya Suki Abdul, dan terima kasih Pak Edi Wuryanto dan juga Pak Timbul. Terima kasih. Dan Terima kasih Pak Edi. kerabat kerja 17 mengucapkan terima kasih dan Sampai jumpa.